Catatannya Indonesia harus menang. Back to back, tanggal 21 maupun tanggal 26 di Hanoi. Nggak ada cerita kalau ingin lolos ke babak berikutnya atau menjaga peluang, dan ini adalah event paling penting, event paling ultimate dalam dunia sepak bola, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Catat itu, ingat itu, jangan ini anggap remeh, jangan banyak alasan apapun lagi, proses apa segala macam. Kita mau tunggu hasil dari Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Oke, balik lagi di podcast D2L Sportify Indonesia. Timnas Day Indonesia lawan Vietnam. Kamis 21 Maret, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Partai hidup mati. Jadi ini menentukan untuk langkah Indonesia selanjutnya. Oh ya, saya Bung Toel, kali ini podcast di Toel sendirian karena partner saya sedang kurang fit persiapan untuk pertandingan Timnas Indonesia lawan Vietnam. Jadi hari ini diistirahatkan supaya nanti pada pertandingan posisinya fit. Tuan Haji Yusufi. Oke, saya sendiri aja kali ini monolog, mempreview, memberikan sebuah gambaran pertandingan Indonesia-Vietnam. Yang pertama, ini lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mau saya sebut, yang saya mau ingatkan, yang mau saya garis bawahi, event Piala Dunia adalah event paling ultimate. Nggak ada lawannya lagi. Termasuk turunannya, kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau ngomong yang paling penting, kerjaan paling penting dari sebuah kerja besar, sebuah federasi sepak bola, ia Piala Dunia. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Itu yang paling penting, yang paling ultimate. Nah, sekarang kita bicara soal posisi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini grup F, posisinya masih di bawah. Poinnya 1, hasil draw dari Filipina. Sebelumnya kalah dari Irak 1-5. Nah, jadi kalau lihat klasemen grup F, Irak di atas 6, Vietnam posisi kedua 3, Filipina 1, Indonesia 1. Jadi kalau hitung-hitungan ingin lolos, kalau Timnas Indonesia menganggap bahwa Piala Dunia itu penting, ultimate, dan ingin lolos ke babak selanjutnya, ke babak 3, kualifikasi, maka sisa 4 pertandingan ini seharusnya disapu bersih. 4 pertandingan, 3 home, 1 away. 3 home-nya lawan Vietnam tanggal 21, tanggal 6 Juni dan 11 Juni adalah lawan Irak dan Filipina. Itu 3 home yang harus disapu bersih. Sanggup enggak? Tapi sebelum itu, menyelesaikan home semua di bulan Juni, away dulu ke Vietnam. Ke Stadion Midin Hanoi tanggal 26. Nah, sanggup enggak? 6 poin yang menjadi target supaya Indonesia jaga peluangnya lolos ke babak ketiga. Ya, Indonesia harus serius. Orang seringkali bias sekarang ngomongin soal target Shin Tae-yong di Piala Asia U23 bulan April nanti. Padahal event paling ultimate adalah Piala Dunia beserta turunannya, dalam artian kualifikasi. Jadi harusnya ini adalah event yang paling dinanti-nantikan, yang jadi puncak, yang jadi target. Gitu loh. Ini target. Dan saya pikir PSSI memberikan target penilaian evaluasi pada Piala Asia U23, tapi seharusnya, atau menurut saya, PSSI ini apa ya? Kelolosan. Kelolosan itu apa ya? Kelewatan gitu loh. Nggak dianggap sebagai sebuah perhitungan untuk evaluasi. Padahal katanya kan Shin Tae-yong kelasnya Asia, kelasnya dunia. Ya inilah ujian sesungguhnya, kualifikasi Piala Dunia. Dan tahap awal 21-26 Maret adalah sapu bersih 6 poin dari Vietnam. Sanggup enggak? Pertanyaannya harus sanggup, bukan soal sanggup atau enggak gitu. Harus sanggup dan harus bisa.
Yang pertama tanggal 21 di GBK, yang kedua 26 di Hanoi, di Stadion Midin, Vietnam. Dua-duanya harus diambil 6 poin kalau ingin lolos ke babak 3. Catat, kalau lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, artinya Indonesia adalah 18 besar negara Asia yang artinya lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Jadi kalau runner up terbaik atau dua terbaik posisinya di grup lolos ke babak 3, maka lolos ke Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027. Ini yang harus dikejar gitu loh oleh Indonesia. Jadi untuk lawan Vietnam nggak ada cerita, nggak ada diskusi, nggak ada debat, targetnya 6 poin. 21, 26. Oke? Nah sekarang kalau kita bicara target, apa yang dilakukan PSSI sangat support, extra royal. Yang terbaru, Senin malam 18 Maret, atau katakanlah sampai Selasa dini hari 19 Maret, dua naturalisasi Tom Hai dan Ragnar Oratmangun menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, langsung bikin KTP, langsung bikin paspor. Sebelumnya, minggu sebelumnya, tanggal 11 Maret, tanggal merah, malam hari, Nathan Chuaon juga sudah dipastikan menjalani sumpah dan juga melengkapi semua kelengkapan, baik itu KTP, paspor, dan juga pindah federasi supaya berhak tampil untuk Indonesia. Poin saya adalah bagaimana ekstra effort yang dilakukan oleh PSSI. Tanggal 11 Maret, tanggal merah, malam hari bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana ini support pemerintah. Kemarin yang terbaru, Tom Hai dan juga Ragnar Oratmangun juga menjalani sumpahnya malam hari, tengah malam. Lalu KTP-nya juga jadi. Tengah malam lewat dikit. Pasportnya jadi juga di dini hari. Luar biasa. Luar biasa ini. Kalau yang kita yang pernah jalani bikin KTP dan paspor langsung pasti tahu prosesnya. Jadi ini sebuah effort yang luar biasa. Bayangin, bukan cuma PSSI tapi pemerintah dukung Timnas Indonesia, dan artinya yang saya sesalkan itu adalah pernyataan Sinteyong ke media. Tidak berani jamin 100% menang dari Vietnam. Back to back. Kan apa ya, ini buat saya semacam dua frekuensi yang berbeda antara PSSI dan Sinteyong. PSSI-nya tancap gas, gigi 5, ngebut gitu loh. Sinteyongnya ngambang-ngambang gitu loh. Kan berapa banyak effort yang sudah dilakukan untuk naturalisasi yang dia minta. Dia pulang berlibur dari Korea Selatan langsung pergi juga ke Eropa. Belgia, Belanda, Italia. Nengok pemain naturalisasinya. Pemain Liga 1-nya nggak ditengok. Pemain naturalisasinya ditengok oleh STY. Kan? Lalu kemudian proses naturalisasinya begitu cepat dikebut. Luar biasa. Ini lobby yang sangat powerful. Dukungan pemerintah yang sangat luar biasa. Ingat. Proses naturalisasi yang terakhir ini luar biasa. Baik itu di DPR RI, di imigrasi, Kakanwil imigrasi, Dukcapil, dan sebagainya. Ini sangat luar biasa loh. Jadi bayangkan bagaimana effort PSSI untuk bisa support Timnas Indonesia, support Sinteyong supaya ambil 6 poin gitu loh. Jadi kalau menurut saya targetnya 21-26, 6 poin. Kalau kita menganggap Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia adalah event paling ultimate dan kita ingin lolos ke babak 3. Kalau itu yang kita mau, maka sebetulnya PSSI sudah mensupport besar. Sekarang tinggal bagaimana Sinteyong menggunakan segala daya yang sudah diberikan, SDM yang sudah diberikan, support yang diberikan itu dengan segenapnya. Bukan seperti pernyataannya kepada media yang kemudian seolah ragu-ragu, tidak jamin 100%. Kalau lawan Vietnam tidak jamin 100%, pelatih manapun bisa ngomong begitu. Pelatih manapun, kalau ditanya, berani jamin 100% lawan Vietnam, lalu jawabannya tidak berani jamin, maka pelatih manapun sebetulnya bisa
gitu loh. Nggak usah Sinteyong yang katanya kelas dunia, kan begitu. Nggak usah pakai naturalisasi yang effortnya sangat luar biasa. Dari segala sisi, PSSI, pemerintah luar biasa ini. Terus besok mau biasa-biasa aja gitu. Lawan Vietnam, ragu-ragu, nggak yakin menang. Sementara Vietnamnya sendiri sudah ketar-ketir kan, bilangnya ini lawan timnas Belanda, apa timnas Indonesia, katanya kan begitu. Walaupun kalau saya harus menanggapi kalimat-kalimat Vietnam itu sebagai saywar yang bisa saja itu sebagai sebuah ledekan kan. Bisa itu sebagai sebuah pujian untuk membuai kita, membuat kita terlena, atau kita juga menganggap itu sebagai sebuah ledekan. Timnas Belanda, katanya kalau timnas Belanda yang mainnya di Euro ya. Gitu. Jadi ini hati-hati dengan permainan Vietnam juga. Jangan terbuai, dipuji seperti itu. Karena buat saya itu dua arti. Itu bisa jadi pujian, itu bisa jadi juga ledekan. Nah, jadi dengan situasi seperti itu, dengan dukungan yang luar biasa, termasuk nanti kalau sudah main lawan Vietnam di GBK, ke Vietnamnya, ke Hanoi-nya pakai pesawat charteran, bayangin, pakai pesawat charteran, maka nggak ada alasan lagi. Semua permintaan Sinteyong dipenuhi. Termasuk berangkat ke Vietnam, ke Hanoi pakai pesawat charteran, dipenuhi. Makanya harapan saya jangan sedikit-sedikit terlalu kasih banyak alasan. Kasih banyak keraguan, ketidakyakinan. Ragu karena perjalanan Eropa Jakarta yang melelahkan sehingga kondisi pemain gitu loh. Tidak yakin 100% karena perjalanan pemain-pemain naturalisasi, kan ini aneh. Minta naturalisasi, dikasih naturalisasi, diupayakan sedemikian rupa, dia menjadikan alasan perjalanan pemain naturalisasi dari Eropa ke Jakarta sebagai alasan. Ini aneh. Satu lagi, ya boleh saja dia punya keluhan terhadap kostum latihannya, jersey baru, jersey latihannya timnas Indonesia, boleh saja. Tapi baiknya, eloknya, karena Anda bagian dari timnas sebagai pelatih tim nasional, mendingan jangan disampaikan ke publik. Anda bicara itu kepada Ketua Umum PSSI langsung atau lewat Ketua BTN. Kenapa? Karena sponsor aparel itu adalah bagian dari upaya untuk mensupport timnas. Kasih gambaran konkret, emang pesawat charteran nggak pakai duit? Nah, duitnya kan dari mana? Salah satunya upayanya adalah monetize tim nasional adalah dari aparel. Maka aparel itu bagian dari support. Nah, kalau ada ketidaknyamanan, jangan langsung diumbar ke publik. Sampaikan hal itu secara internal. Ini saran saya untuk STY. Belajarlah wise, belajarlah bijak, sampaikan secara internal supaya tidak mempermalukan siapapun gitu loh. Mempermalukan pihak-pihak yang sudah mendukung timnas, mendukung PSSI. Karena jangan lupa, permintaan Anda naturalisasi diupayakan sedemikian rupa sampai ada pengambilan sumpah malam hari di kantor imigrasi, Dukcapil mengeluarkan KTP malam hari, tengah malam, paspor juga dini hari. Bayangkan betapa Anda sudah sangat diperlakukan istimewa. Belum pernah ada pelatih tim nasional manapun yang mengalami situasi seperti Anda. Jadi jangan dikit-dikit mengeluh, jangan dikit-dikit komplain, ngomongnya ke media pula. Kalau persoalan teknis internal, sampaikanlah ke manajemen timnas. Dalam hal ini BTN, atau kalau perlu, kalau Anda punya link langsung ke Ketua Umum, sampaikan. Sehingga ini tidak menjadi hal yang mengganjal. Itu saja catatan preview saya soal Indonesia lawan Vietnam. Kalau soal pertandingannya, nggak usah banyak dianalisis, catatannya Indonesia harus menang. Back to back, tanggal 21 maupun tanggal 26 di Hanoi. Nggak ada cerita kalau ingin lolos ke babak berikutnya atau menjaga peluang, dan ini adalah event paling penting, event paling ultimate dalam dunia sepak bola, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Catat itu, ingat itu, jangan ini anggap remeh, jangan banyak alasan apapun lagi, proses apa segala macam. Kita mau tunggu hasil dari timnas Indonesia dan Sinteyong. Sekali lagi, simak terus podcast Dito L di Sportify Indonesia. Ciao.